Ledakan non-degree. Celakalah kita yang masih berpikir baru jadi manusia yang berilmu kalau sudah pergi ke pendidikan tinggi dan memperoleh gelar. Hari ini banyak sekali orang-orang hebat yang mendapatkan ilmunya secara non-degree dan mereka bisa mempraktekannya dengan lebih baik ketimbang kita yang berpendidikan tinggi. Tidak mengherankan selama masa pandemi beberapa penelusuran melalui Google diketahui mengalami peningkatan yang sangat pesat. Misalnya penelusuran kata cara membuat aplikasi selama pandemi meningkat 20%. Kemudian penelusuran kata online course meningkat 35%. Penelusuran kata data science ini meningkat sebanyak 40%. Kata digital marketing juga 35% meningkatnya. Dan video pengetahuan diketahui meningkat sekitar 80%. Pengguna e-learning di seluruh dunia meningkat sangat pesat. Coursera mengalami peningkatan 640% dan penggunanya meningkat menjadi 10,3 juta. Udemy juga mengalami peningkatan bahkan sekitar 400%. Baiklah, mari kita lihat contoh-contoh mereka yang mulai berkibar karena pendidikan non-degree. Salah satunya yang sangat populer adalah Vicky Naki. Seorang anak muda yang sangat saya kagumi karena bisa berbicara dalam 8 bahasa asing. 8 bahasa. Bayangkan banyak sekali orang yang sekolah di Fakultas Sastra, jurusan sastra Inggris, sastra Prancis, belum tentu mereka bisa bercakap-cakap dalam bahasa yang mereka pelajari, apalagi menulis dalam bahasa itu. Tapi Vicky Naki tanpa melalui pendidikan formal di perguruan tinggi ternyata bisa menguasai 8 bahasa asing dan ia mempertontonkannya kepada kita di dunia online ketika dia bercakap-cakap dengan para wanita dari berbagai negara. Videonya sendiri telah ditonton lebih dari 399 juta orang. Selain Vicky Naki, juga diketahui ada cukup banyak orang yang diuntungkan dengan adanya dunia online untuk belajar tentang coding dan cara-cara baru untuk meretas situs, bahkan untuk menjadi konsultan cyber security. Istilah untuk white hacker, yang sesungguhnya ada juga yang disebut black hacker yang tujuannya adalah untuk melakukan hacking pada situs-situs tertentu, tentu saja bersifat negatif. Namun ada sejumlah orang yang tujuannya hanya sekedar menemukan bugs, memberitahu dan akhirnya mereka bisa menjadi konsultan. Sebut saja Putra Aji, siswa yang dulu masih berpendidikan SMP di Jakarta. Dia mendapatkan ilmu hackernya bukan dari sekolahnya. Bagaimana mungkin di SMP ada guru yang bisa mengajarkan hal itu? Tapi dia mendapatkannya dari dunia online secara non-degree dan setelah itu dia berhasil menjebol situs KPU dan NASA. Tapi dia bermaksud baik, dia memberitahu sehingga kemudian ia diangkat menjadi konsultan IT security di sejumlah lembaga termasuk perusahaan. Di antaranya ada beberapa buah bank dan sejumlah perusahaan logistik. Menurut UC Berkeley Extension tahun 2020, 32% mereka yang berpraktek sebagai personel cyber security ternyata tidak memiliki gelar sarjana. Perusahaan yang mendapat layanan mereka ternyata puas dan merasa aman dengan pekerjaan mereka. Kemudian kita juga melihat ada sejumlah orang yang bisa mendapatkan skill dari dunia online ini. Sebut saja Alip Bata, seorang gitaris fingerstyle yang sebetulnya sehari-hari hanya bekerja sebagai supir forklift di daerah Cakung, Jakarta Timur. Ia memukau banyak gitaris-gitaris terkenal saat cover lagu Bohemian Rhapsody ia tunjukkan dengan caranya sendiri. Ia selalu tampil dengan kaos oblong dengan background tembok putih. Sekarang subscribernya sudah 4,8 juta orang menurut Social Blade tahun 2021. Dan kalau Anda beranggapan gitar adalah sesuatu yang bersifat seni, helikopter sesungguhnya tidak bisa dibangun dengan menggunakan pendekatan biasa saja. Ini adalah teknologi yang memerlukan pengetahuan dengan latar belakang yang solid. Tapi Kaharudin yang berusia 40 tahun, seorang tukang las di Bone ternyata bisa membuatnya. Irwan Piliang yang berusia 56 tahun adalah tukang las, berhasil membuat helikopter. Usman Jalili yang berusia lebih tua lagi 65 tahun, ia tidak lulus SD, berhasil menerbangkan helikopternya di Jambi. Jujun Junaidi, seorang tukang bubut dan lulusan STM ini bahkan sampai diundang oleh Google sebagai tokoh yang menginspirasi masyarakat berkat belajar dari YouTube dan kemudian bisa menerbangkan helikopter buatannya sendiri.
Selain mereka juga ada orang-orang yang bisa membuat pesawat aeromodeling dengan belajar secara non-degree. Misalnya Suherman, seorang buruh bangunan yang berusia 34 tahun di Serdang Begadai, atau Wawan Ernawan, seorang supir angkot berusia 30 tahun di Sumedang, bisa membuat pesawat aeromodeling. Ada lagi yang membuat pesawat ultralight dan bahkan diberi apresiasi oleh TNI AU. Hairul di Pinrang, Sulawesi Selatan terinspirasi dari Habibie dan bisa membuat pesawat ultralight itu. Bayangkan masa depan mereka yang tentu akan berubah walaupun tidak bisa mengecap pendidikan secara formal di perguruan tinggi. Menurut hemat saya ini tidak terbatas hanya pada orang-orang yang mempunyai akses begitu kuat pada dunia online, tapi juga orang-orang yang terlibat dalam beragam komunitas. Belum lama ini saya bertemu dengan seorang pedagang tanaman di daerah Lembang dan saya terkagum-kagum karena ternyata ia adalah anggota komunitas dari orang-orang yang menjual dan mencintai bunga mawar. Mereka bisa arisan mendatangkan tanaman mawar tertentu dan mengajarkan kepada saya bagaimana membuat tanaman mawar merambat dan berbunga terus, bahkan tahu bagaimana cara mengobatinya kalau ada penyakitnya. Orang-orang ini akan semakin hebat, pendidikan mereka non-degree, dan bisa mengajarkan kehidupan dengan lebih baik ke depan. Bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka hanya terpukau pada pendidikan formal. Karena pendidikan formal sejatinya bisa sangat mempercepat kita untuk menjadi manusia yang useless. Sementara pendidikan non-degree ini bisa terus dieksplorasi oleh kaum muda yang ilmunya sangat tidak terbatas. Bahkan banyak yang belum diajarkan di kampus sudah di-share oleh para ahli di dunia online. Saya menemukan banyak sekali orang hebat yang bisa membangun beragam startup sampai menjadi besar, dan mereka mengatakan kepada saya bukan mendapatkan ilmunya dari kampus, walaupun mereka adalah lulusan dari kampus-kampus terkenal. Oleh karena itu, maka pikirkan apa yang harus dilakukan oleh generasi penerus di masa depan. Stay relevant.